target pajak justru membawa bencana. Pak Pri, konsultan pajak ya, pemeriksa pajak ya. Apakah memang itu titik poin permasalahan sehingga bolak-balik beritanya kita melihat oknum pegawai pajak terlibat kasus korupsi. Salah satu modusnya adalah mengurangi nilai pajak. Oke, saya sedikit berbeda dengan Pak Saud ya, karena perspektifnya berbeda. Jadi apapun masalah, kalau dari perspektif SDM itu orangnya, the man behind the gun. Oke, kemudian saya ingat dengan suatu program acara. Kejahatan itu bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Jadi ketika integritas punya niat, berarti kan di sini cari kesempatan. Tapi kalau udah nggak punya niat, nggak perlu cari kesempatan. Jadi ke orangnya. Dijen Pajak sudah punya pengawasan internal yang berlapis. Pertama, di internal DJP ada KITSDA, Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Itu propamnya kalau di polisi. Level Kementerian Keuangan ada Inspektorat Jenderal. Level pemerintah ada BPKP. Level eksternal ada BPK. Itu untuk kepentingan masalah pengawasan pembangunan. Nah, kemudian masalah pengurangan itu normal. Pengurangan itu normal. Karena terjadi diskusi, karena saya praktek, memang penafsiran itu akan menentukan sekali. Kantor pajak melihat, ini angka 9 dari perspektif saya. Saya misalkan nulis gini, menurut saya 6, Mbak. Menurut perspektif Mbak Ilona, 9. Cara pandang beda, sudut pandang beda. Teman-teman kantor pajak memang sudah punya betul target mencari penerimaan pajak. Makanya mereka yang potensial dikumpulin ke dalam wajib pajak WB besar, wajib pajak khusus, ada kantor khusus, nanti setiap provinsi ada KPP Madya, nah, sehingga muncul istilah nanti berburu di kebun binatang, kayaknya diporotin, intensifikasi, ekstensifikasi. Nah, kembali ke masalah, betul saya setuju, ini sepertinya kayak gunung es, tapi mencari gunung yang di bawahnya agak sulit. Pertimbangan rasional saya begini, Mbak. Teman-teman DJP yang sudah usia katakanlah di atas 40 itu masih mengalami periode belum ada KPK, belum ada Undang-Undang Tipikor, begitu masif. Saya dulu pernah ada di sana sebagai pemeriksa pajak, itu begitu masif karena nggak ada larangan yang nggak ada aturan yang dilanggar. Jadi negosiasi ini. Dan ternyata dari hasil penelitian saya, ini periode sebelum 83 official assessment, waktu itu masih ada ordonansi pajak perseroan 1925. Jadi pajak ditentukan oleh petugas, tetap negosiasi. Kemudian ketika ada 83, undang-undang direformasi, self-assessment, tetap ada negosiasi. Sampai akhirnya kemudian direformasi, ada tukin yang naik, gaji 2 juta bisa 8 juta karena ada tukinnya. Awalnya memang ini. Tapi kemudian karakter orang yang dulu sudah menikmati dengan gaya hidupnya, kan harus cari pemasukan. Cari pemasukan berarti yang dulu bisa sistemik, sekarang cari teman. Kira-kira yang mau siapa. Termasuk konsultannya juga, saya juga mengalami, Pak Pri ini masih mau enggak? Oh saya enggak. Termasuk teman konsultan yang sudah senior juga tanya, Pak Pri ini enggak suka bantu wajib pajak bawain sesuatu? Saya enggak, Pak. Bawanya memang, kenapa pakai uang Singapura? Karena pecahannya ini lebih tinggi dibanding dengan ini. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang, ya ini nanti memang the man behind the gun, tergantung orangnya. Apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan, adanya mutasi yang besar-besaran, itu sekarang ini sudah dilakukan. Itu juga baru pindah loh, yang Kepala KPP Madya Jakarta itu baru pindah, sebelumnya di Bogor. Jadi mutasi, tapi kan ketika sudah ada niat dan sudah punya living style-nya kayak gitu, dengan pemasukan yang dulu banyak, harus ada pengeluaran, kemudian ini. Nah, satu lagi yang tadi sempat ngobrol ya, ini kan ada justifikasi agama.
Justifikasi betul loh. Saya mendengar langsung justifikasi agama. Nah, pengen tahu gini. Yang tadi saya obrolin juga. Saya sering ini ya, karena saya ngobrol langsung dengan petugasnya. Kalau dalam agama Islam, masalah nanti di alam barzakh, di kuburan, ditanya untuk harta dua. Dari mana harta lu kemanakan? Oleh malaikat. Dari mana? Dari korupsi, minus. Kemana? Plus, infak, umroh, sedekah, bangun masjid. Kalau masih kurang, haji. Kalau masih kurang lagi, umroh lagi. Jadi ini plus. Minus plus kalau di offset, impas kan? Dosanya ada, pahalanya ada, impas. Logis. Walaupun itu nggak benar. Tapi itu justifikasi. Ada yang mengatakan, yang penting nggak dimakan buat anak istri. Jadi dipakai untuk yang lain. Ada justifikasi yang lain. Ngono yo ngono, tapi ojo ngono. Jadi jangan kebangetan lah. Ya kalau dikasih ya diterima. Padahal itu juga gratifikasi. Jadi sedemikian banyak cara pandang teman-teman kantor pajak mengakibatkan memang mereka masih tetap berusaha untuk mendapatkan kayak gitu. Tinggal bagaimana wajib pajak. Wajib pajak juga kadang-kala kepentok. Kepentoknya begini, Mbak. Dia karena nggak update peraturan pajak, kemudian diperiksa, kena tinggi. Saya menduga ketika kasus ini terjadi, ini kan perusahaan WP ini perusahaan nikel, tambang yang sudah berproduksi. Nah, kemudian di peraturan Ditjen Pajak ada cara ngitungnya. Cara ngitungnya sebenarnya sederhana. PBB sama dengan 5% kali NJKP nilai jual kena pajak. Nilai jual kena pajak sama dengan nilai jual objek pajak dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ya kayak kita bayar pajak penghasilan kan ada PTKP. Nilai jual objek pajak itu ada tubuh bumi. Tubuh bumi itu di dalamnya harus memunculkan berapa penjualan produksinya karena ada di SDM. Kalau udah kepentok dan nikel sempat tinggi kan. Jadi PBB kita untuk pertambangan itu dikaitkan dengan hasil ini, pengolahan sumber daya alam kemudian dijual. Dikalikan ada rumusnya, ada angka kapitalisasinya. Itu kepentok. Saya pernah menangani. Sepanjang tidak ada ngasih kayak gitu, sebenarnya nggak ada masalah pengurangan gitu kan. Cuman masalahnya, coba lihat perhatikan. Alun gratifikasi kan, Gayus jelas gratifikasi. Kemudian Angin Praetno gratifikasi juga. Ada yang di Bandung itu juga sama. Jadi saya ada teman-teman yang ya dulu kenapa sih ya ada gratifikasi. Ada bahkan yang sempat ini cuman dia pinjem ke ketua tim, duit ngalir dari ketua timnya tersangka. Dianggap duit ini mengalir ke padahal dia pinjem mau untuk kepentingan nikah gitu. Karena ada aliran duit, kan follow the money. Nah, itu yang terjadi, Mbak. Jadi terus terang karakter orangnya yang tadi justifikasi agama menjadi suatu pembenaran, kalau udah kayak gitu gimana? Nah kan susah, dia juga punya justifikasi kayak gitu.